Halo teman-teman, apakah kalian tahu bagaimana membuat presentasi yang efektif? Kali ini kita akan mempelajari bagaimana membuat presentasi yang efektif, mulai dari tahap perencanaan, persiapan, hingga tahap presentasi. Setelah Anda mempelajari tahap persiapan, kali ini kita akan mempelajari tahap ketiga atau tahap akhir, yaitu tahap presentasi. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan Anda dapat mencapai kompetensi, yakni mahasiswa dapat memahami proses pengembangan media presentasi pada tahap presentasi. Pada tahap presentasi terdiri dari setup dan delivery. Ini merupakan langkah terakhir untuk bersiap-siap dan membuat presentasi yang sebenarnya. Bagian pertama yaitu setup. Detail-detail untuk melakukan setup dalam presentasi bervariasi tergantung pada jenis dan kompleksitas presentasi. Datanglah lebih awal untuk memeriksa hal-hal berkaitan dengan presentasi. Setup terdiri dari room setup, room temperatur, room darkening, electrical power, safety, dan juga equipment. Untuk room setup, pastikan bahwa semua anggota audiens akan dapat melihat dan mendengar. Pada bagian bawah layar harus sejajar atau lebih tinggi sedikit dengan mata audiens yang duduk. Untuk room temperatur, pastikan suhu ruangannya nyaman. Ruangan yang terlalu hangat akan membuat audiens Anda tertidur. Untuk room darkening, idealnya ruangan harus cukup gelap untuk melihat materi yang diproyeksikan, tetapi cukup terang bagi penonton untuk melihat pembicara dan mencatat. Jangan menggelapkan ruangan kecuali diperlukan. Sebuah ruangan gelap akan mendorong untuk tertidur. Untuk electrical power, pastikan ada daya listrik yang cukup untuk menangani semua yang akan Anda gunakan. Untuk safety, rekatkan semua kabel audio dan listrik. Pastikan pintu keluar tidak akan diblokir dan tahu lokasi telepon terdekat dan nomor yang sesuai untuk keadaan darurat. Dan untuk equipment, periksa semua peralatan untuk memastikannya berfungsi dengan baik. Periksa lampu cadangan untuk peralatan proyeksi, bawah serta kabel ekstensi jika diperlukan. Jika Anda menunjukkan slide, pastikan Anda memiliki kabel remote control cadangan. Pada bagian kedua yaitu delivery. Keberhasilan utama presentasi Anda tergantung pada Anda sendiri, yaitu penyajinya. Pertama, berpakaianlah dengan nyaman dan tepat. Kedua, jadilah antusias dan gunakan bahasa tubuh yang positif. Ketiga, berbicara dengan jelas. Keempat, hindari perilaku yang mengganggu seperti sering melihat jam tangan atau merapikan rambut Anda. Kelima, jika Anda menggunakan bahan yang diproyeksikan, berdiri di sebelah kiri seperti yang dilihat oleh penonton sehingga jalur mata penonton akan bergerak dari kiri ke kanan. Keenam, hindari menghalangi pandangan orang lain di layar. Ketujuh, interaksi dengan audiens Anda adalah penting. Libatkan audiens Anda dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan contoh dari pengalaman mereka. Jawablah pertanyaan secara ringkas. Kedelapan, pertahankan kontak mata dengan anggota audiens yang berada di berbagai bagian ruangan. Kesembilan, menunjukkan detail penting yang spesifik dari sebuah visual. Ini bisa dilakukan dengan laser pointer. Kesepuluh, jangan melihat layar kecuali untuk menarik perhatian atau menekankan pentingnya sebuah visual. Kesebelas, atur waktu presentasi Anda dengan cermat dan jangan melebihi waktu yang ditentukan. Ini tidak adil bagi audiens dan pembicara yang mengikuti Anda. Kedua belas, beri waktu yang cukup bagi anggota audiens untuk melihat dan memahami visual. Dan ke-13, mempersiapkan hal yang tak terduga dan memiliki rencana cadangan. Misalnya, jika Anda membuat presentasi berbasis komputer, miliki transparansi cadangan yang mencakup poin-poin penting dari presentasi Anda kalau ada yang tidak beres. Demikian pembelajaran kita kali ini, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak. Semoga teman-teman dapat menerapkan ilmu tersebut dalam menciptakan presentasi yang efektif. Sampai jumpa kembali di pembelajaran selanjutnya.